selamat datang di podcast kita hari ini. Kita akan ngobrol santai ini tentang pengalaman belajar selama 4 hari terakhir di Latsar CPNS. Bersama saya, Salma Zaidir, yang bakal nemenin kalian buat dengerin cerita-cerita seru dari teman-teman narasumber kita. Nah, hari ini ada 4 narasumber nih yang sudah siap sharing buat pengalaman mereka sama Latsar CPNS ini. Yang pertama ada Mas Said, Mbak Sarah, Mas Sandy, dan Mbak Sani. Halo teman-teman, apa kabar? Halo Mbak, baik. Mbak. Oke, baik. Alhamdulillah ya semua baik. Oke nih, pertama kita mulai ya dari hari pertama. Kita kan belajar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara nih. Nah, aku mau dengar dulu nih dari Mas Said. Menurut Mas Said, apa sih yang paling ngena dari materi hari pertama kemarin? Oke, baik Mbak. Kalau buat aku ya, yang paling ngena itu waktu dijelasin bahwa wawasan kebangsaan itu bukan cuma kepala teori, tapi lebih ke gimana kita sebagai ASN ini nanti akan punya cara pandang yang utuh tentang negara ini. Kayak kita dituntut itu untuk selalu mikirin tentang persatuan dan bukan hanya kepentingan golongan aja, gitu Mbak. Oke, mantap. Kalau soal bela negara gimana Mas Said? Nah, itu juga menarik tuh. Ternyata bela negara ini tuh nggak melulu soal angkat senjata loh, tapi bisa juga lewat kerja kita sehari-hari sebagai ASN, misalnya dengan disiplin, profesional dalam bekerja, dan juga melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas. Itu udah termasuk untuk bela negara loh. Keren banget ya. Jadi mau sekecil apapun itu kita tetap ada peran masing-masing ya dalam bela negara ini. Sekarang kita pindah nih ke hari kedua, bahas tentang tantangan kebangsaan dan juga isu-isu kontemporer. Nah, dari Mbak Sarah sendiri nih, kan waktu itu kayaknya Mbak Sarah cukup aktif deh diskusi di kelas hari kedua. Boleh dong share sedikit apa sih yang bikin Mbak Sarah kepikiran waktu diskusi? Siapa tahu ada yang belum tersampaikan. Hai ya Mbak, soalnya materinya memang bikin mikir sih. Tantangan kebangsaan sekarang tuh banyak banget, dari radikalisme, ketimpangan sosial, sampai soal teknologi digital. Misalnya penyebaran hoax di media sosial itu benar-benar bikin ngancam persatuan kita kalau nggak disaring dengan baik Mbak. Aku setuju banget sih, soalnya tantangan di zaman sekarang tuh lebih kompleks ya. Betul, dan yang aku pelajari itu kita sebagai ASN harus peka sama isu-isu itu. Kita nggak bisa cuek, karena apa yang kita kerjakan di instansi nanti pasti berhubungan sama masalah-masalah kontemporer itu. Bener banget, jadi kita tetap harus melek situasi bangsa ya, nggak cuma kerja masalah administrasi doang sebagai ASN kan. Oke, kita bisa lanjut ke hari ketiga. Kita kan belajar soal 4 konsensus dasar kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan kita juga sempat nih bikin survei kecil-kecilan. Buat Mas Sandy, gimana nih menurut Mas tentang 4 konsensus dasar kebangsaan ini? Halo Mas Sandy. Ya, halo. Suaranya terdengar? Oh iya, baru terdengar. Oke, silakan Mas. Iya. Jadi seru banget ya Mbak ya. Jadi kita itu ditugasin bikin survei sederhana tentang seberapa paham orang-orang di sekitar kita soal Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Hasilnya tuh lumayan beragam. Ada yang paham, ada juga yang ternyata masih bingung. Nah, kebetulan kemarin kita itu dapatnya di bagian survei tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila gitu Mbak. Oh, menarik nih, Pancasila bener dasar banget ya. Jadi dari hasil survei tersebut apa yang dapat Mas simpulkan? Ya, kesimpulan sih ternyata emang edukasi tentang 4 konsensus dasar bernegara ini emang harus terus dilakukan gitu. Nggak bisa emang cuma di sekolah doang, tapi di ASN tuh emang berperan penting di masyarakat. Jadi kita sebagai ASN juga harus bisa jadi agen yang menyebarkan nilai-nilai positif dari 4
konsensus dasar bernegara itu. Gitu kira-kira, Mbak. Oke, aku setuju banget nih. Jadi ASN tuh juga bukan hanya buat pelayanan publik ya, tapi juga buat role model kebangsaan. Iya benar. Dan jujur aja, kalau aku pribadi sih jadi lebih sadar bahwa emang yang 4 tadi itu tuh emang benar-benar fondasi kita. Kalau fondasi ini goyah, ya negara bisa goyah juga. Karena kan emang kayak contohnya Pancasila itu aja emang dasar negara gitu. Emang dasar dari semuanya gitu. Iya, emang kita tuh berperilaku emang harus sesuai dengan dasar negara ya, supaya masalah-masalah itu tidak terjadi lagi. Nah, sekarang kita lanjut untuk hari terakhir nih, hari keempat, kita belajar tentang alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi Latsar CPNS. Kebetulan nih kita baru banget belajar tadi pagi ya, sampai jam 10 dengan Bapak Beni. Dan kayaknya ini materi yang lumayan teknis dibandingkan 3 hari sebelumnya. Tapi ini benar-benar penting banget karena kita habis ini bakal bikin laporan aktualisasi. Menurut Mbak Sani, gimana nih tentang materi pembelajaran hari ini? Ya, makasih Mas Salma. Awalnya itu aku kira bakal ribet ya, tapi setelah dijelasin, ternyata alurnya mudah kok. Jadi kita nggak perlu mulai identifikasi itu di tempat kerja. Dari ya kita identifikasi isinya melalui metode APKL. Setelah kita tahu isu mana yang urgent yang mau diselesaikan, baru deh kita analisis bisa metode Fishbone, 5WAS, atau USG. Selanjutnya baru tuh kita cari solusinya. Kita bisa pakai tapisan McNamara. Nanti kita bakal ketemu solusinya. Apa sih yang paling oke nih untuk kita gunakan? Nah, dari situ baru kita lanjut lagi buat rancangan kegiatan dan sebagainya. Tapi kita jangan lupa juga kalau itu semua harus dikaitkan sama nilai-nilai ASN, core value berakhlak. Kemudian kita rumuskan jadi solusi nyata lewat rancangan aktualisasi. Gitu, Mbak. Oke, jadi hari ini kita beneran diajarkan step by step ya untuk membuat rancangan penyusunan rancangan aktualisasi buat Latsar CPNS ini ya. Ya, betul. Dan aku ngerasa ini penting banget karena kan dengan aktualisasi ini kita bisa buktiin kalau kita nggak cuma belajar teori aja, tapi kita bisa langsung mempraktikkan di tempat kerja kita gitu, Mbak. Iya, tadi kita juga sempat bikin atau bahas masalah yang ada di unit kerja masing-masing ya. Jadi kayak mini project gitu, ngelatih kita buat mikirin masalah nyata dan solusi yang konkret, dan benar-benar berguna sih buat kedepannya kita yang bakal bekerja sebagai PNS. Iya, Mbak Lasa. Iya, Mbak Salma, bener banget. Jadi selesai dari Latsar ini, kita punya bekal nih buat kontribusi di instansi kita masing-masing. Gitu ya, Oke, teman-teman. Ya, keren banget ya kita pengalaman 4 hari ini, mulai dari wawasan kebangsaan, bela negara, tantangan bangsa, 4 konsensus, sampai ke penyusunan rancangan aktualisasi. Kalau aku boleh simpulkan nih dari 4 hari selama kita Latsar ini, kita diajarin kalau ASN itu bukan hanya sekedar teman kantor, tapi kita punya peran besar sebagai perkat bangsa, penjaga persatuan, dan juga agen perubahan. Nah, sebelum podcast hari ini kita tutup, aku mau kasih kesempatan nih 1 kalimat aja dari masing-masing narasumber, pesan atau harapan setelah kita ikut 4 hari pelatihan Latsar ini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Said. Baik Mbak, mungkin harapan aku semoga kita semua benar-benar bisa menjadi ASN yang cinta tanah air dan juga kerja dengan hati untuk pelayanan publik yang lebih optimal. Oke, keren banget. Next bisa dari Mbak Sarah, ada sedikit pesan atau harapan? Oke Mbak, kalau dari aku semoga kita selalu peka sama tantangan bangsa dan gak pernah berhenti untuk belajar. Mungkin itu aja sih Mbak. Itu emang dasar Latsar ya untuk belajar. Kalau dari Mas Sandi gimana nih? Ya kalau pesan dan harapan aku sih, jangan dilupain lah yang 4 dasar kebangsaan itu, yang Pancasila, Undang-Undang Dasar,
Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, karena itu emang fondasi kita semua untuk bernegara gitu. Benar sih, aku setuju banget sama Mas Edi. Lanjut nih, untuk Mbak Sani ada nggak pesan sama harapannya buat kesan sama Latsar ini? Aku sih berharapnya kita bisa konsisten ya menerapkan nilai-nilai ASN di tempat kita kerja, bukan cuma selama Latsar aja. Oke, mantap. Ya, sekarang udah masuk di ujung pembahasan kita nih. Makasih banyak ya buat teman-teman narasumber semua yang udah sharing tentang pengalamannya sama Latsar 4 hari ini. Semoga obrolan kita ini bisa jadi pengingat buat kita semua kalau perjalanan kita sebagai ASN baru aja dimulai. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat mengabdi untuk bangsa dan negara. Terima kasih semuanya. Halo. Terima bye. kasih. Mbak. Terima kasih Mbak.